Coba diutarakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 bulan kita tidak pernah aku berarti 17. Ibu-ibu yang saya hormati, mohon maaf sudah memperhatikan ngaji. Karena juga kita nanti bisa ketemu. Ada satu hal yang mau saya sampaikan terkait dengan ini yang penting terkait dengan sholat. Jadi penyampaian hari ini terkait dengan syarat untuk menuju sholat. Di sholat itu ada 2, yang pertama syarat, yang kedua adalah fardunya sholat. Nah, sebelum sholat itu ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, orang yang harus sholat itu yang pertama adalah orang Islam. Tapi Islam maka dia boleh sholat. Apakah orang Kristen selain orang Islam boleh sholat? Boleh, tapi tidak masuk dalam catatan sholat yang difardukan karena dia belum merugi. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah sudah balik atau berakal. Balik dalam artian itu kumul. Kalau perempuan ditandai dengan jatuhnya head, datangnya head. Kalau laki-laki ditandai dengan datangnya mimpi basah. Itu akil balik. Orang yang akil balik dan orang yang berakal. Apakah orang gila bisa sholat? Tidak bisa. Orang gila itu orang yang digilakan sama Allah itu jaminannya surga. Jadi ketika kesini ambai pun belum kasih, yang kasih itu kita ini yang belum tentu masuk surga. Orang gila itu otomatis logik ke surga karena tidak punya akal. Orang gila itu tidak diwajibkan untuk sholat. Yang diwajibkan untuk sholat adalah orang yang berakal seperti saya dan ibu, dan orang yang balik. Kalau tidak sholat berdosa, orang gila tidak sholat tidak berdosa. Itu yang kedua. Yang ketiga ada 5. Yang ketiga adalah suci badan dan suci pakaian. Suci badan itu ada 2, suci dari hadas dan suci dari najis. Suci dari hadas itu tabiat wala itu, dan kalau lagi haid tidak boleh sholat. Itu suci dari hadas. Hadas itu kan ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecilnya itu tidak punya wudu. Hadas besar orang yang junub dengan orang yang lagi haid, itu hadas besar. Sama orang yang selesai melahirkan. Orang yang selesai melahirkan nifas itu 60 hari dalam kalender ulama itu 60 hari. Jika nifasnya kurang dari 60 hari sudah masuk wajib sholat. Jika nifasnya lebih dari 60 hari, misalnya kalau nifasnya keluar sampai 60 hari berturut-turut, di hari ke-61 walaupun masih keluar darah, dia sudah wajib sholat. Dia sudah wajib sholat. Ini ibu perhatikan. Yang ketiga suci dari haid. Hadas itu juga masuk haid. Haid itu kalau ulama mengatakan haid itu 1 sampai 15 paling banyak. 1 hari sampai 15 hari. Jika haidnya sampai 16 hari misalnya, sampai 16 hari misalnya haidnya, maka di hari ke-16 itu walaupun keluar darah, dia masih masuk, dia sudah diwajibkan sholat. Ada yang haid 16 hari, hanya minggu kira-kira.
Contoh apabila anggota hobinya yang headnya tidak lancar misalnya, di hari pertama no head, hari kedua ketiga no head, hari keempat kelimanya katanya sudah bersih, tapi ternyata di hari ketujuhnya head lagi, itu keluar darah itu masih masuk masa head. Para ulama mengatakan begitu. Di hari ke-7 keluar, di hari ke-10 bersih. Itu di hari pertama, di hari ke-10 headnya itu, di hari ke-10 nya bersih lagi. Terus di hari ke-14 keluar lagi darah, itu masih masa head. Berarti jangan dulu sholat. Kalau di hari ke-15 masih keluar, hari ke-16 masih keluar, nah di hari ke-16 itu kita dihitung sudah bersih dan harus sholat. Karena paling banyak, paling sedikit 1, paling banyak 15. Itu yang ketiga tadi ya. Yang keempat, orang yang harus sholat itu harus diperhatikan suci fil makan. Tempatnya harus suci. Masjid ini harus suci. Dimana kita harus sholat, pastikan tempat itu bersih dan suci. Bersih belum tentu suci. Suci belum tentu kotor. Hal-hal yang bisa menajiskan sesuatu itu, hal yang najis itu yang pertama, mohon maaf, kemaluan di lubung timbulan kayak tadi. Mohon maaf. Apa-apa yang keluar dari lubang yang dari depan dan dari belakang itu najis. Orang-orang yang kumpul itu tak biasa, boleh tak kumpul itu. Orang-orang yang masih tak biasa. Yang dua itu baik dari manusia dan hewan, itu najis. Apalagi yang najis kerah, arahannya nak kumpul tulurau kerah, dia kamu ilah kumpulnya kamu najisnya. Apalagi yang najis nana, nana jerawat nana, walaupun sedikit itu najis. Jadi para sahabat jangan dipecah-pecahkan semua, pecahkan cuci dengan pecahkan. Kalau ke bajunya itu najis, bajunya bisa najis, sholatnya bisa tidak diterima. Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang yang takwa dan suka dengan orang yang bersih, mensucikan diri. Jadi yang pertama orang Islam, yang kedua orang balik dan orang yang berakal, yang ketiga suci badan dan suci pakaian, yang keempat suci tempat, yang kelima tabiata mengarobi kiblat. Walau para tu sudah hanya kiblat itu ini sudah Tuhan mengarobi kamu buat musah tidak sah sholatnya. Kiblat itu bukan barat, kiblat. Karena orang Turki itu menghadap timur, karena kiblatnya sebelah timur. Orang Rusia kiblatnya ke selatan, karena kiblatnya di selatan. Kita kebetulan kita berada di tenggaranya Ka'bah, maka menghadapi ke arah barat, menuju secara berbalik ke arah sumber. Jadi antara arah sumber dengan barat. Jadi yang pertama orang Islam yang harus sholat, syaratnya orang yang kedua adalah orang yang berakal atau balik, yang ketiga adalah suci badan dan suci pakaian, yang keempat suci tempat, masjidnya harus suci, yang kelima tabiat mengarofi kiblat. Itu syarat mutlak untuk sholat. Terus bagaimana kalau di kebun? Andai kubur masuk ke dalam kubur, arah tamu kalau kubur atau Maria punya kubur ke sapo atau kisi dalam kubur itu, maka sholatlah di kebun walaupun bajunya dalam keadaan kotor. Tadi yang saya tegaskan, kotor belum tentu tidak suci. Arah terbuka itu tidak najis, tanah itu tidak najis. Tanah itu salah satu syarat, bahkan tanah itu menjadi salah satu syarat untuk mensucikan najis yang sangat besar, itu najisnya anjing dan najisnya babi. Pernah dengar bahwa salah satu untuk mensucikan najisnya anjing itu kita beda bukan? Tanah itu suci.
Yang najis itu kalau tanah ada andai kita ima itu najis. Bukan tanahnya yang najis tapi kita itu yang najis. Jadi anak kumpul tu andai no rante itu, kotor kau kan, mereka najis itu kotor. Apakah bisa dipanggil untuk sholat? Bisa dalam keadaan darurat. Misalnya anak kumpul kan tidak mungkin kita pulang ganti baju, baru balik lagi. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan yang belum jelas. Kalau belum jelas, kalau sudah jelas ya tahu apa itu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya ingin tanyakan adalah di dana TK kan biasanya itu di bulan puasa itu kan aneh keinginan buat pesantren. Di pesantren ini aneh sagaan praktek sholat. Apakah keberdosan atau apa? Karena belum Islam, dia belum sunat. Iya, terima kasih itu saja. Ada lagi? Ya mau kira-kira. Anak TK itu bukan kemudian dia belum Islam, kemudian dia berdosa sholat, malah itu lebih bagus kalau diajarkan. Tapi syarat yang saya sampaikan tadi adalah syarat yang harus kita penuhi ketika kita mau sholat, dan itu tidak, kalau syarat itu tidak terpenuhi maka sholat kita tidak dihitung. Yang pertama alat pendukung, alat pendukung balik itu tidak terpenuhi syarat, salah satu syarat, maka sholat kita apakah sah? Tidak sah. Dosa tidak sahnya tidak. Dosa ketika kita syarat itu tidak terpenuhi, kita berdosa tidak. Misalnya Daidan itu salah satu syaratnya tidak terpenuhi, belum akhir balik. Apakah dia berdosa? Tidak berdosa. Tapi sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Sholat tidak sah, berdosanya tidak. Karena salah satu syaratnya adalah akhir balik. Malah justru lebih bagus kalau diajarkan. Yang tidak boleh itu kalau seandainya tidak dana, kalau ganggu imam tidak boleh. Tapi apakah anak itu boleh bermasjid? Boleh, jangan diusir. Namanya anak pasti bermain. Tidak dana atau yang salah itu apabila kita bermanfaat atau boleh masih biar salah. Kalau anak-anak bermain di masjid itu nggak apa-apa, boleh. Yang penting bermainnya bukan di waktu sholat. Kalau bermainnya di luar waktu sholat, silakan, supaya mereka punya rasa cinta di masjid. Yang perlu ditegur anak-anak itu adalah arahnya ini membayar kalau kuliah anak terus salah. Orang pemain, bukan yang sholat, jadi membayar. Jangan-jangan orang besar kemudian tidak khusyuk bilang kemudian karena ada anak yang bermain. Itu yang salah. Kita kalau sekarang seperti sekarang di jam-jam setelah sholat baru mereka datang bermain di masjid, boleh nggak apa-apa. Supaya mereka lebih cinta lagi dengan masjid. Dia di tempat kuliah itu masih bisa atau baca-baca dengan salah satu baca. Ada nggak akan gunanya. Ini kan kalau kita baca satu Quran yang dibaca dan satu huruf yang dibaca di Al-Quran itu pahalanya sebetulnya. Berarti kalau kita baca Bismillah di masjid itu sering-sering kita dapat di masjid maka kita baca ya Bismillah. Itu mungkin kita dapat. Nah begitu.
sholat di rumah. Iya, itu. Temovia itu tadi asal pakai sapu. Perempuan itu wajib sholat di begini, perempuan itu berbalik. Temo aneh wajibnya berjamaah di masjid. Perempuan itu tidak wajib berjamaah di masjid. Perempuan itu tidak diwajibkan berjamaah di masjid. Perempuan itu diharuskan sholat di rumah sendiri. Kalau suaminya berkesempatan dan punya sedikit keterbukaan, jamaah dan istrinya itu tidak kan jamaah ini. Jamaah di masjid itu ada dua hukumnya. Yang pertama ada yang mengatakan wajib berjamaah, ada juga para ulama mengatakan berjamaah itu fardu kifayah. Sholatnya, kalau sholat fardu ain ya, kalau sholat memang wajib semuanya. Kalau fardu kifayah itu kan, kalau fardu ain adalah fardu yang harus dikerjakan setiap insan, setiap manusia harus kerjakan itu kayak sholat. Tapi kalau fardu kifayah, sekelompok orang sudah lakukan maka gugur kewajiban untuk yang lain. Nah, ulama membagi sholat jamaah itu menjadi dua. Ada yang mengatakan fardu ain harus sholat jamaah laki-laki. Ada juga ulama yang mengatakan fardu kifayah. Yang penting ada jamaahnya di masjid, maka orang sholat di rumah itu tidak berdosa. Yang kasus untuk perempuan itu harus sholat di rumah karena al-ma'u kama sigi amangan dengan kita memberikan Maya penamanya yang kenyataan memang kita memang kita apa kan kalau sampai yang masih gini harus sampai di rumah. Lebih besar di rumah kalau untuk perempuan. Kalau yang tadi ada buli-bulinya, maksudnya berpikir makanya 27. Iya. Pahala kan kalau kita sholat sendiri ya. Itu untuk laki-laki kalau jamaahnya di masjid. Ya, tapi aku kemana? Karena mana itu yang diwajibkan di masjid. Karena perempuan di Arab itu perempuan harus keluar pakai muhrimnya. Tapi yang muhrimnya, muhrimnya itu tapi itu aneh. Hukum aslinya perempuan kalau keluar di rumah, hukum aslinya perempuan tapi yang nama majelis imam. Hukum aslinya perempuan itu tapi yang nama majelis imam karena setiap perempuan yang keluar dari rumah itu harus pakai muhrim. Amantara itu aneh, ajumaga itu aneh, ajumaga PKK. Tidak boleh. di rumah. Biasa mengayak pada sholat sesuatu, katakan lama. Tegak aku bertanda ayam lain mana anak, atau lain semua. Jadi, pada mana anak kita perlu tidak ada lain. Kalau yang jadi itu kan kadang-kadang kita kan. Iya. Dia rakaat. Iya rakaat karena sangat tersampaikan saya. Sangat tersampaikan dari tidak tema. Sangat tersampaikan dari anak tuan yang kurimu itu anak-anak. Sangat tersampaikan dari situasi akademik. Jadi ketika kita kadang dalam bulan rakaat misalnya, kemarin dalam hati kemudian sudah 2 atau 3. Yang kalau sampai 2 rakaat atau sudah 3 rakaat, maka ambil yang paling sedikit. Ambil yang paling sedikit. Misalnya keraguan saya antara harus isya, misalnya sudah 4 rakaat atau sudah 3 rakaat, maka ambil yang 3. Ambil yang 3. Bukan ambil yang 4, tapi ambil yang 3. Kalau ragu, tapi lebih bagus jangan ragu, karena ragu itu setan. Jadi begitu, kalau sholatnya keraguannya di 2 atau 1, maka ambil 1. Kalau keraguannya di 3 atau 4, ambil 3. Tapi tidak mengurangi. Tidak, kan itu ragu.
tidak bagus itu tidak sholat. Yang tidak bagus itu tidak sholat. Kalau sholat itu bagus. Walaupun dalam sholat kadang ragu-ragu bacaannya, nanti ada satu juga. Ada juga ini. Umpama zaman dulu. Mungkin imam tidak tahu kita bahwa ada orang di belakang. Apakah kita termasuk atau tidak? Karena biasanya imam mau mesan. Misalnya kita kalau mesan sekali itu pada lahan kita kan. Apakah mereka itu kalau biasa lihat mana kita? itu pertanyaan. Karena imam kalau sholat itu ketika dia sholat sendiri, makmum mau masuk harus tekuk pundaknya. Masalahnya kalau kita itu bukan masalah. Sudah jadi untuk saya. Karena logikanya begini, kalau masuk, ketika imam lagi, misalnya bukan imam, siapa saja lagi sholat, terus datang imam, itu yang masalah. Kalau makmumnya berumah, saya sendiri sholat, datang tekuk. Tapi kalau masuk langsung ikut. Apapun rakaat imam langsung ikut. Langsung ikut. Imam di rakaat kedua langsung ikut. Imam di rakaat ketiga langsung ikut. Nanti selesai sholat baru diganti rakaatnya. Apakah makmum itu kemudian misalnya datangnya sudah mau sami Allah, sudah mau terus kita datang masuk. Apakah hukumnya mengikuti imam di rakaat itu dihitung satu rakaat atau tidak? Itu yang kita lihat. Misalnya kebetulan imam qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita bertakbir begitu. Imam sudah merukuk. Apakah masuk satu rakaat? Masuk. Selama masih mengikuti imam itu belum rukuk, itu masih dihitung satu rakaat. Yang tidak dihitung satu rakaat kalau imam sudah rukuk, berarti rakaat itu harus diganti. Kalau masuk, tapi kalau masuknya imam perempuan imamnya sendirian, nah itu lebih jadi dia berarti. Karena saya belum itu kasus sendiri. Malah kita rakaat, untuk muka, karena dia nanti minggu depan kita bahas rukunnya sholat. Tadi syaratnya sholat. Minggu depan kita bahas rukunnya sholat. Rukunnya sholat itu ada 18 rukunnya sholat yang kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.